Saudaraku sekalian, ada satu hal yang mencengkeram jiwa saya pada minggu-minggu belakangan ini, yaitu mengenai kedahsyatan keadaan ketika seseorang kehilangan kesempatan untuk bertobat, kehilangan kesempatan untuk mengubah diri. Banyak orang hari ini tidak mengerti, tidak membayangkan betapa mengerikan keadaan ketika seseorang tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengubah diri. Mengubah diri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara, orang pada umumnya atau hampir semua manusia menjalani hidup dengan keinginan terus mengalami perubahan. Perubahan dari keadaan memiliki sejumlah uang ke keadaan yang lain dengan jumlah uang yang lebih besar. Itu dari keadaan tidak memiliki rumah, tidak memiliki rumah pribadi, lalu memiliki rumah pribadi. Perubahan dari tidak memiliki teman hidup, memiliki teman hidup. Perubahan dari tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak atau belum memiliki anak, lalu memiliki anak. Itulah perubahan-perubahan atau contoh-contoh perubahan yang diingini, diharapkan dan diperjuangkan hampir semua orang, hampir semua manusia. Sehingga hidup manusia, hidup orang itu digerakkan oleh keinginan itu, digerakkan oleh gairah tersebut, mengubah diri untuk mencapai keadaan yang dipandangnya lebih baik, lebih membahagiakan, yang dipandangnya lebih berkualitas, lebih aman. Dan manusia terbelenggu dalam cara berpikir atau paradigma demikian itu. Hampir semua manusia. Itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang. Karena begitulah saudaraku, cara hidup orang tua dan nenek moyang kita. Digerakkan untuk terus mengalami perubahan yang mereka pandang sebagai sebuah kemajuan atau progresivitas. Dari tidak memiliki pasangan, memiliki pasangan. Dari pasangan yang tidak punya anak, memiliki anak. Dari keadaan hidup yang berdomisili di satu rumah kontrak, lalu memiliki rumah pribadi, pada umumnya begitu. Dan terus mengisi hari hidupnya dengan gairah itu, gerakan itu, aktivitas itu. Dan inilah saudara-saudaraku yang membuat
Banyak orang terjebak dalam rutinitas dan akhirnya tidak ada kerinduan akan Allah. Selain tidak ada kerinduan akan Allah, tidak mengerti kehendak Allah. Karena tidak mengerti kehendak Allah, dia tidak tahu perubahan apakah yang seharusnya dia miliki, saudaraku. Orang tidak tahu, tidak mengerti perubahan apakah yang Allah kehendaki untuk kita miliki. Celaka, saudaraku, orang-orang seperti ini digiring oleh kuasa kegelapan, tergiring oleh kuasa kegelapan, saudara, menuju api kekal. Saya kira sebagian saudara yang mendengar apa yang saya kemukakan ini, kalau jujur, kalau saudara sadar, saudara sedang tergiring loh. Mungkin secara moral umum saudara kelihatannya baik. Tetapi sebenarnya di pandangan mata Allah saudara pemberontak. Mengapa? Mengapa, saudaraku, di mata Allah saudara bisa dipandang pemberontak? Karena saudara tidak menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Sebab saudara tidak menghargai kerajaan Allah. Saudara lebih menghargai kerajaan dunia. Dan dunia inilah menjadi tujuan hidup saudara. Tuhan seakan-akan diam loh. Ya, seakan-akan Tuhan tidak terganggu. Seakan-akan Tuhan membiarkan semua itu berlangsung. Ya saudaraku, tidak ada bahaya, fine-fine saja, aman-aman saja. Padahal saudara, apa yang terjadi? Coba. Padahal saudaraku, yang terjadi adalah orang-orang ini terhilang. Banyak orang terhilang. Karena merasa di gereja, merasa kebaktian di gereja, merasa tidak terhilang. Tetapi kalau jujur saudara yang ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh ya menjalani jalan Tuhan ini, karena saudara sebenarnya hidup digerakkan oleh satu keinginan ke keinginan yang lain untuk mencapai standar hidup yang dipandang sebagai lebih bernilai. Kalau jujur, saudara juga tidak berani loh pulang ke surga atau meninggal dunia. Tidak berani. Karena memang saudara tidak memiliki niat untuk bertemu dengan Tuhan atau pulang ke surga. Sebab saudara merasa bahwa kehidupan saudara ini sudah wajar sebagai orang Kristen. Ya, sudah dapat dipandang sebagai normal sebagai orang Kristen. Padahal sebenarnya tidak normal. Kristen yang sejati itu, saudaraku, adalah orang Kristen yang benar-benar hanya memfokuskan diri kepada Tuhan dan kerajaannya. Benar. Memfokuskan diri kepada Tuhan dan kerajaannya, saudara. Jadi bukan untuk hidup di bumi sementara dengan segala kesenangan-kesenangannya. Saudara, Tuhan berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Selama ia berkenan ditemui. Artinya ada saat di mana kita tidak bisa menemui dia.
Hari ini kita memiliki kesempatan loh untuk menemui Tuhan. Menemui Tuhan, mengalami Tuhan, memiliki hubungan interaksi, hubungan timbal balik secara pribadi, hubungan interpersonal. Ini loh saatnya. Dan itu tidak terbeli, saudara. Itu tidak terbeli. Karena tidak ternilai harganya. Jangan kita gantikan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani yang fana. Jangan, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, carilah Tuhan untuk apa? Kita mencari Tuhan bukan karena kita sekedar memiliki persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, masalah sakit penyakit, dan lain-lain. Bukan itu mesti tujuan utama kita. Sayangnya, saudaraku, banyak pendeta yang mengarahkan jemaat untuk datang kepada Tuhan karena berbagai persoalan hidup. Saya tidak katakan salah loh orang datang kepada Tuhan membawa persoalan hidupnya. Karena memang Tuhan naungan dan perlindungan kita. Tetapi mestinya kita kalau mau mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan karena kita mau mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit, bukan karena kita mau mendapatkan berkat jasmani, pertolongan Tuhan atas persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi karena kita mau mengerti kehendaknya, apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan, perubahan apakah yang Allah kehendaki terjadi dalam hidup kita untuk kita capai. Bukan dari orang yang kontrak rumah menjadi orang yang bisa memiliki rumah pribadi. Bukan sekedar dari orang yang tidak memiliki anak atau keturunan lalu memiliki keturunan. Bukan perubahan itu. Bukan. Kalau saudara mengalami perubahan-perubahan semacam ini, itu hanya sementara, saudaraku. Sementara. Dari sakit jadi sehat, mati juga. Bukan tidak boleh sehat, kita harus sehat. Tetapi seberapa sehatnya kita, mati juga. Ya, bukan hanya dari miskin dengan penghasilan pas-pasan atau rendah menjadi seorang yang memiliki penghasilan besar. Sebesar apapun penghasilan kita, sekaya apapun diri kita, satu kali juga kita pasti mati, saudara. Dan meninggalkan semuanya itu. Tetapi perubahan yang dikehendaki Allah, itu harta kekal, harta abadi yang tidak bisa diambil oleh siapapun, saudara. Harta kekal. Jadi perubahan inilah yang mestinya kita miliki. Perubahan inilah yang mestinya kita alami, saudaraku. Maka gereja menyelenggarakan pelayanan. Untuk apa? Untuk perubahan ini. Jadi kalau saudara ada di gereja Suara Kebenaran Injil, saudara menangkap satu suasana seakan-akan gereja tidak memperdulikan masalah sakit penyakitmu dan berbagai problemmu, karena gereja kita ini, gereja Suara Kebenaran Injil ini, saudaraku, ya, fokusnya bukan pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi membangun umat atau keluarga kerajaan Allah di dalam kebenaran. Jadi fokusnya itu kebenaran, supaya kita ini menjadi anggota keluarga kerajaan. Jadi jangan heran kalau di gereja kita ini hampir tidak ada tantangan untuk maju ke depan siapa yang mau didoakan.
Karena harus belajar doa sendiri, doa masing-masing. Karena Tuhan bukan milik pendeta saja dan dimonopoli oleh pendeta dan rohaniwannya. Bukan. Tuhan milik kita semua. Kita bisa berhubungan langsung kok dengan Dia. Jadi saudara harus mengerti itu. Di gereja kita juga tidak ada konseling 24 jam. Tetapi disediakan kalau saudara-saudara mau konseling sebab para gembala siap menerima telepon 24 jam. Tetapi saudaraku sekalian, lebih dari masalah ini, saudara harus belajar mandiri. Berurusan dengan Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kita berurusan dengan Tuhan karena kita mau tahu Tuhan mengendaki aku menjadi bagaimana, menjadi seperti siapa. Tuhan mengendaki aku menjadi apa. Itu yang kita persoalkan. Saudara tahu betapa berharganya setiap individu itu. Anda bisa melihat setiap suku bangsa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap ada karakteristik yang beda-beda setiap bangsa. Kalau bangsa ini modelnya begini, tipenya, bangsa itu tipenya begini. Di Indonesia saja ada berbagai tipe-tipe. Ada tipe orang Manado, tipe orang Batak, ada tipe orang Ambon, ada tipe orang Tionghoa, ada tipe orang Jawa, dan lain-lain. Dan ini wajah kepribadian yang sebenarnya unik. Allah mengendaki saudara menjadi seorang yang berkepribadian tiada duanya di dunia ini. Allah melahirkan saudara, ya, artinya mengizinkan saudara hidup di bumi ini dengan kepribadian yang tidak sama dengan siapapun. Nah, Allah mengendaki kepribadian seperti ini yang Anda miliki menjadi harta kekal, menjadi inventaris kerajaan surga. Maka kepribadian saudara harus diisi dengan watak karakter yang baik, watak karakter yang benar. Watak karakter yang baik dan benar ini, saudara, itu standarnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Ini. Jadi setiap kita harus berurusan dengan Allah untuk menjadi manusia seperti yang Allah kehendaki. Manusia seperti yang Dia ingini, saudaraku. Anda mungkin akan bertanya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mungkin akan bertanya, yang bagaimana itu Pak? Nah, saya akan sulit menjawab sebenarnya. Tetapi saya tetap akan menjawab. Setiap saudara ini benar-benar unik, istimewa. Dan di jagat raya ini hanya saudara yang memiliki tipe manusia ini. Dan Allah mengendaki tipe ini tidak dirusak oleh dunia. Kita lahir dengan tipe yang khusus. Tipe yang istimewa, yang bukan hanya limited edition, bukan hanya edisi yang terbatas, tetapi satu-satunya, the only human, hanya satu-satunya di jagat raya ini. Dan Allah mengendaki supaya kepribadian saudara ini diisi oleh spirit gairah Kristus, sehingga saudara menjadi satu sosok manusia yang tiada duanya, tetapi memiliki sifat Kristus. Sifat Yesus. Aduh, ini luar biasa saudaraku. Coba kita bayangkan seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Setiap anak manusia yang lahir itu berkeadaan unik tiada duanya. Dan itu makhluk kekal. Makhluk abadi, saudaraku. Setiap
makhluk, setiap insan itu istimewa sekali, saudara. Sangat istimewa. Setiap makhluk itu istimewa sekali. Setiap saudara. Seandainya Adam tidak jatuh dalam dosa, wah, luar biasa. Dahsyat. Lahir ke orang-orang dengan pribadi yang berbeda-beda. Pasti unik-unik. Tetapi tidak menyakiti sesama. Luar biasa. Tidak melukai siapapun. Saling berkasih-kasihan. Dan Tuhan disukakan oleh manusia-manusia ini. Nah, nanti di kerajaan surga juga seperti ini, saudaraku. Orang yang masuk kerajaan surga itu orang yang unik-unik. Tidak ada satupun yang sama. Memang ada lagu ya, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Nah, bayangan saya dulu waktu masih muda, nanti di surga wajah kita sama, baju kita sama, semua pakai mahkota yang sama. Wah, saya nggak kebayang itu nanti kalau kita cari teman kita bisa nggak ketemu-ketemu karena sekian miliar manusia semua sama. Bolehlah membayangkan surga seperti itu, please deh, nggak dilarang. Tetapi yang saya tahu, yang saya pahami, Tuhan itu kalau menciptakan seorang anak manusia, itu Tuhan memberikan dia kepribadian yang unik. Tidak ada duanya. Itulah sebabnya setiap orang itu berharga di mata Allah. Berharga. Nah, sekarang adalah bagaimana dengan keunikan yang saudara miliki ini, Anda bertumbuh terus. Anda berkembang terus dengan sifat dasar Allah, yaitu berkodrat ilahi. Luar biasa ya. Berkodrat ilahi. Nah, ini pekerjaan gereja, ibarat rumah sakit. Saudara adalah pasien-pasiennya, Yesus adalah dokter-dokternya, dan para pendeta membatoni ini mantan pasien dan tetap menjadi pasien yang menjadi suster bagi jemaat. Jemaat dilayani, jemaat dibimbing untuk bisa mencapai level kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Dengan karakteristik yang khusus, dengan karakteristik istimewa yang unik itu, tetapi memiliki sifat-sifat dasar dari Yesus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan itu. Artinya kita mengenakan kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Nah, saudaraku sekalian, kesempatan untuk mencapai perubahan maksimal itu terbatas. Perubahan itu bertahap, saudara. Tetapi diharapkan sebelum kita menutup mata, kita sudah mencapai satu keadaan, satu level, di mana kita benar-benar sudah bisa menyenangkan hati Allah. Memang kadang-kadang kita bisa berbuat salah, bisa, tapi jangan berhenti dalam kesalahan itu. Kita harus mau berubah. Kita harus mau berubah untuk mencapai perubahan-perubahan yang signifikan, yang sejati, yang benar, yang berarti, untuk akhirnya menuju keadaan segambar dan serupa dengan Allah. Saudaraku sekalian yang kekasih, kesempatan ini berharga.
Seperti yang saya kemukakan pada awal pemberitaan firman ini, saya takut, saudaraku. Saya gentar ketika bisa terjadi ya, kita kehilangan kesempatan untuk mengubah diri. Maka sekarang selagi kita masih memiliki waktu untuk hidup, kita berjuang, saudaraku sekalian, untuk mengalami perubahan-perubahan itu. Soal apakah mobilku ganti, rumahku pindah, apakah soal jumlahku uang tetap segini atau lebih banyak, itu harus dianggap bukan masalah. Masalahku hanyalah bagaimana aku bisa mencapai kehidupan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Saudara, sangat berharga. Di jagat raya ini tidak ada seorang pun yang mirip saudara. Artinya kalau secara fisik mirip-mirip sedikit atau mirip-mirip banyak bisa. Tetapi keadaan masing-masing kita berbeda. Bahkan dua orang yang lahir kembar pun bisa mengukir sejarah kehidupan yang berbeda. Saudaraku, selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, ayo kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk bisa keluar dari rutinitas yang tidak membuahkan kehidupan untuk dinikmati di kekekalan. Ayo kita merubah diri agar kita tidak melewatkan kesempatan yang berharga yang Allah berikan, yaitu mengalami perubahan-perubahan. Saya pun juga harus takut, saudaraku. Takut. Jangan sampai kita menutup mata, kita belum menjadi manusia seperti yang Dia kehendaki. Ternyata keadaan kita benar-benar berantakan, jauh dari rancangan Allah. Rancangan Allah bisa dibagi dua. Secara individu, Allah menghendaki kita menjadi pribadi yang khusus. Secara umum, setiap kita harus memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi, saudaraku. Jadi, kita harus memahami itu. Saya juga takut. Apakah dulu waktu saya dilahirkan, saya memiliki, maksud saya kepribadian seperti ini yang dikehendaki Allah. Maksud saya, apakah kepribadianku hari ini adalah kepribadian yang dirancang dan dikehendaki oleh Allah? Atau telah bergeser, berubah, tidak seperti rancangan Allah semula? Ya, belum atau tidak orisinil. Itu rancangan semula secara individu atau rancangan awal atau rancangan khas, rancangan unik setiap individu. Tetapi yang kedua, ini yang penting, rancangan Allah secara universal, artinya Allah menghendaki agar orang-orang yang menyambut atau meresponi anugerah Allah, saudaraku, bisa berkeadaan seperti Dia, seperti Yesus, berkodrat ilahi. Saudara, kita harus gentar terhadap hal ini. Jangan sibuk untuk mengubah nasib fana, nasib sementara kita di bumi. Dari perubahan ke perubahan yang tidak bernilai kekal. Tetapi kita mau mengalami perubahan sesuai dengan rancangan Allah. Karenanya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah keadaanku saat ini benar-benar
berkenan di hadapan-Mu atau tidak. Tuhan, apakah keadaanku saat ini menyenangkan hati-Mu atau tidak? Itu menjadi persoalan utama lebih besar dari masalah pasangan hidup, masalah anak, masalah pekerjaan, masalah bisnis, dan masalah yang lain. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak Pendeta, masalah saya ini sangat rumit, bagaimana saya bisa melupakan masalah yang saya alami yang belum ada jalan keluarnya ini. Lalu saya lalu bersuka cita di dalam Tuhan atau seakan-akan saya tidak bermasalah. Saudara pikirkan masalah saudara tenggelam hanyut juga masalah tidak selesai. Sekarang maukah saudara seakan-akan meninggalkan masalah itu? Tentu harus tetap bertanggung jawab ya. Kemudian saudara mengarahkan diri untuk mengenal Dia, mencari Dia, untuk mengenal Dia, mengerti apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan dengan tulus, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Aku siap memberikan apapun yang Kau kehendaki, yang Kau minta daripadaku. Jangan tenggelam atau hanyut dengan masalah-masalah hidup. Kita pasti punya masalah, kita pasti punya problem, bahkan problem-problem yang sangat berat, yang membuat kita merasa tidur tidak nyenyak, makan pun tidak enak. Tetapi kalau kita berani mengambil komitmen, Tuhan, aku mau ikut Engkau, aku mau iring Engkau, aku mau mencapai keadaan seperti yang Kau inginkan, Tuhan pasti kehendaki. Pasti. Kita mau mengalami perubahan. Nah, di awal khutbah ini saya sudah katakan betapa mengerikan ketika kita meninggal dunia. Ya, kita kehilangan kesempatan untuk mengubah diri. Kita tidak bisa berubah lagi, saudaraku. Terlambat, saudaraku. Begitu mata tertutup, melihat kekekalan, lalu menyesal mengapa semua ini harus terjadi. Jangan bertanya mengapa, karena mestinya dari jauh-jauh hari engkau tahu bahwa kehidupanmu yang sembarangan dan sembrono tidak membangun kesucian hidup dan menjadi manusia seperti yang dirancang oleh Allah. Ya, kita harus menyesali jalan hidup yang telah kita jalani, di mana kita membiarkan waktu hidup kita berlalu dengan sia-sia. Sebagai Bapak rohani, saudara, terus terang, saya benar-benar merasa susah hati. Banyak orang yang tidak mengerti. Saudara, sebagai Bapak rohani saudara, saya terus terang susah hati karena saya melihat kenyataan orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh menggeliat berusaha untuk menjadi manusia sesuai dengan kehendak Allah. Dia tidak peduli keadaannya bagaimana. Sibuk dengan pemenuhan kebutuhan jasmani hanya karena mau meningkatkan taraf hidup,
meningkatkan taraf hidup, sebagaimana banyak orang-orang Kristen yang berurusan dengan Tuhan hanya karena mau memakai kuasanya, memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ini adalah pilihan, saudaraku. Ini pilihan. Kita harus memperadabkan diri kita di hadapan Allah pada waktu saat teduh. Dan kita membuka diri untuk dikoreksi oleh Tuhan. Dikoreksi oleh Allah. Apakah keadaan kita ini sudah sesuai dengan kehendaknya atau belum? Saudara dan saya harus berpikir satu hal, bahwa kita tidak memiliki waktu lagi. Jangan berkata masih ada banyak waktu nanti. Tetapi saudara harus berkata, aku akan tidak memiliki waktu lagi. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Ini sudah saat-saat terakhir. Percayalah kalau kita sungguh-sungguh menjadi seorang yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup saudara. Tuhan akan menjagai hidup saudara. Tuhan tidak akan permalukan saudara karena saudara anak-anaknya. Di tengah wabah COVID, di tengah ancaman problem krisis ekonomi, di tengah berbagai masalah-masalah pelik dunia, percayalah Allah yang hidup, Allah yang akan menjagai kita. Kita tidak usah berteriak-teriak minta tolong pun Tuhan pasti tolong kita. Asal kita hidup di dalam rencana dan kehendaknya. Orang yang tidak hidup di dalam rencana dan kehendaknya, maaf, tidak berhak menerima berkat, perlindungan dan pemeliharaan Allah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah, orang-orang yang dipelihara, dirawat, dan dijaga oleh Allah dengan sempurna. Akhir kata, saudaraku, saya mengasihi saudara-saudara sekalian. Jangan berhenti berjuang untuk berkenan. Tuhan memberkati.